Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. ودوا منتوبي وسكن لو ini huruf lin. Maaf. Lau huruf sin, takfuruna, waw sukun juga matubi atau mad asli. Kama mad asli, kafaru mad asli, fatakununa, sama fatakununa mad asli. Sawa'an, sawa ini wajib mutasil ya. An ini fa hakiki, fala matubi, tattakhidhu ini matubi mau sukun, minhum izhar ya, nun berhadapan huruf isyar ha, kemudian mimnya mim mati, ini izhar syafawi. Awliya au huruf lin, kemudian lia ini wajib mutasil ya. Hatta ada patah subaiyah. Yuhajiru, yuha matubihi, jiru matubihi wa sukun, fi sabilillah, fi matubihi ya sukun, sabi ya sukun matubihi, lillah tarkik ya. Fa'in tawallau, fa'in ini fa hakiki, tawallau ini huruf lin, fakhuzuhum,
Fakhuzu wa sukun matubi humnya isyar safawi ya. Waqtuluhum waq ini waq ini qalqalah sugro ya. Tulu wa sukun matubi wa sukun hum izhar safawi. Haitsu ini haitsu ini bukan sin ya, su. Hai-nya huruf lin. Wajadtumuhum. Wajadtumuhum. Ini izgom mutamasilen. Ya, tidak digunahin. Dal berhadapan dengan tak bertasjid. Wajadtum. Ya, atau izgom kamil ya. Ya. Dalnya tuh udah nggak kedengaran ya, sempurna, langsung masuk ke tak. Wajadtumuhum, humnya izhar safawi. Wala mutubi tattakhidhu, mutubi zunya minhum izhar safawi, minhumnya jelas ya izhar, humnya juga izhar safawi. Waliyau wala nasiru. Waliyau ini juga diguna ya. Fathah tain berhadapan dengan waw bertasjid. Waliyau ditahan 2 harokat. Waliyau wala nasiru. Nasiru ya. Si-nya panjang ya, sob ya. Ulang sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'an fala tattakhidhu minhum فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله وإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. Ya, mangga. Baik, Pak. Duduk jazakumullah. Baik, Bapak-bapak. Perkata dari surah An-Nisa ayat 89 atau 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waddu ya, mereka ingin. Waddu mereka ingin, lau seandainya ya, sekiranya gitu. Takfuruna ya, kamu kafir. Kama sebagaimana kafaru ya, mereka telah kafir. Fatakunu maka kamu menjadi ya, atau kamu adalah ya. Fanya maka, tanya anta ya, kunu itu menjadi ya. Sawaan sama ya. Sawaan sama dengan mereka gitu maksudnya ya. Fala maka janganlah tattakhizu ya, kamu mengambil atau kamu menjadikan ya, minhum dari antara mereka ya, auliya'a ya, aulia itu sahabat-sahabat ya, sahabat-sahabat
Ini kalau di yang tampil ini aulia, ini pemimpin ya artinya. Hatta ya sehingga atau sampai gitu. Bisa juga sebelum gitu ya. Yuhajiru ya. Mereka berhijrah ya. Mereka hijrah di ya, sabili jalan Allahi Allah ya. Fa'in maka jika ya, tawallau mereka berpaling fakhuzuhum maka tangkaplah mereka ya atau tawanlah mereka fakhuzuhum ya. Wa qatuluhum dan bunuhlah mereka ya. Dan bunuhlah mereka haitsu ya di mana saja atau dimanapun ya. Wajadtumuhum ya. Kamu menjumpai mereka ya. Wajadtumuhum ya. Wajad itu menemui ya. Tum ya kamu hum mereka ya. Jadi kamu mendapati mereka atau kamu menemui mereka, kamu menjumpai mereka gitu ya. Wala dan janganlah tatakhizu ya kamu mengambil minhum ya dari antara mereka ya waliyan ya sahabat ya wala dan janganlah ya nasiro ya menjadi atau sebagai penolong ya maksudnya menolong mereka gitu jangan jadikan mereka sahabat dan juga jangan mereka ditolong. Ini terjemah lengkapnya dari surah An-Nisa 90. Mereka ingin seandainya kamu kafir ya, sebagaimana mereka telah kafir. Maka kamu menjadi sama dengan mereka. Fatakununa sawaan. Jadi kamu menjadi sama dengan mereka. Karena itu janganlah kamu menjadikan dari antara mereka sahabat-sahabat sebelum mereka berhijrah di jalan Allah. Tetapi jika mereka berpaling, maka tangkaplah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun kamu menjumpainya. Dan janganlah kamu menjadikan dari antara mereka sahabat dan jangan pula sebagai penolong. Ya, ini tafsirnya nomor 645. 645. Ini yang bawah. Yang dimaksud ialah kabilah-kabilah Badui padang pasir. Ya, Al-Quran melarang kaum muslimin berurusan dengan mereka atau berkawan dengan mereka atau minta pertolongan mereka. Tadi di kata-kata karena itu jangan kamu menjadikan dari mereka antara mereka itu sahabat-sahabat. Wala tatahidu minhum awliya hatta yuhajiru fi sabilillah sebelum mereka berhijrah di jalan Allah Ta'ala gitu. Jadi orang-orang menginginkan orang beriman itu menjadi kafir ya. Kan dulunya kafir beriman, kemudian mereka ingin ya orang-orang kafir itu orang-orang yang beriman itu menjadi kafir lagi supaya sama dengan mereka gitu. Nah, orang-orang demikian itu nggak boleh dijadikan sahabat ya sebelum mereka berhijrah. Kemudian di kata-kata walat waqtuluhum ya fakhuzuhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Tangkaplah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun kamu menjumpai mereka. Ya, 646. Oleh karena kata kotal, ya, kotlin, dipergunakan juga dalam pengertian memutuskan segala hubungan sosial. Ya. Jadi kotal itu bukan artinya membunuh saja, gitu. Tapi di sini artinya memutuskan hubungan sosial.
Jadi bukan hanya memutuskan leher, tapi memutuskan hubungan sosial. Quran surah 2 ayat 62. Ya. Ungkapan uktuluhum, ya, bunuhlah mereka, juga berarti tidak perlu berurusan dengan mereka. Ya, putuslah dengan mereka gitu ya. Jadi bukan apa namanya, bunuhlah mereka artinya. Tapi tidak perlu berurusan dengan mereka. Arti ungkapan ini didukung oleh kalimat dan janganlah kamu menjadikan dari antara mereka sahabat-sahabat. Jadi wala tattahidu minhum waliya wala nasiro. Jadi kalau disuruh bunuh kan nggak mungkin dijadikan apa namanya, ada larangan sini menjadikan mereka sahabat ya atau penolong gitu. Ya maksudnya putuskanlah hubungan sosial dengan mereka atau jangan berurusan dengan mereka, itu arti dari waktu luhum. Nah kemudian dari tafsir Kabir sini tadi saya sedikit baca ya. Di sini beliau menjelaskan bahwa ayat ini tidak memberikan perintah umum ya untuk membunuh orang-orang yang murtad atau semua orang kafir. Memang nggak ada perintah di dalam Al-Quran orang yang murtad itu dibunuh. Beliau menjelaskan bahwa ayat ini harus dipahami dalam konteks peperangan ya, dan pengkhianatan terhadap negara Islam Madinah saat itu. Jadi kepada orang-orang yang jadi pengkhianat saja yang boleh dibunuh itu, kalau tidak ya tidak. Ini konteksnya perang. Kalau bukan perang nggak boleh gitu ya. Nah, jadi ayat ini membahas golongan munafik ya yang memihak musuh. Ya kan bahasan dari kemarin tentang orang-orang munafik ya. Mereka bukan sekedar berbeda keyakinan, tetapi berusaha menyeret kaum muslim kepada kekafiran dan membantu musuh dalam peperangan. Nah, di sini mereka mempengaruhi orang-orang muslim ya supaya menjadi orang kafir lagi kan, supaya sama dengan mereka gitu. Kemudian ya jika mereka berpaling ya, tadi kan ada kata-kata jika mereka berpaling ya, maka ya jangan dijadikan sahabat kan itu ya. Nah sini berarti mereka telah menolak berdamai gitu, dan tetap bergabung dengan pihak yang memerangi kaum muslim ya. Jadi bukan sekedar menolak beriman mereka sebenarnya gitu, tapi menolak berdamai gitu. Mereka berpaling itu tadi. Fa'in tawallau kan, maka jika mereka berpaling fakhuzuhum waqtuluhum gitu. Kalau mereka nggak mau berdamai, nggak mau memihak pada orang-orang muslim, ya udah ya, tangkaplah mereka atau bunuhlah mereka gitu. Nah kemudian tawanlah fakhuzuhum waqtuluhum adalah hukum yang berlaku terhadap para pengkhianat ya pada masa perang ya. Ini bukan izin untuk membunuh setiap orang yang tidak beriman ya, atau yang keluar dari Islam. Ya kan kadang-kadang salah diartikan oleh orang-orang ini. Kalau mereka nggak mau beriman ya udah, wa fakhuzuhum waqtuluhum wa haitsu wajadtumuhum. Ya makanya dikejar sampai kemanapun, ya, bunuh mereka kan itu atau usir mereka kan. Nah, jadi ini perintah untuk apa pada waktu perang ya, bukan waktu yang tidak untuk berperang. Nah, kemudian ayat yang besok ini ya lanjutannya ini beliau singgung juga sedikit sini. Ya, ayat-ayat sesudahnya 90 dan 91 yaitu menjadi penjelasan penting ya. Hazrat Muslim Maud menekankan bahwa Al-Qur'an langsung memberikan pengecualian bagi orang-orang yang pertama bergabung dengan kaum yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslim. Jadi kalau mempunyai perjanjian damai kan, ayat selanjutnya kan besok ini ilal ladzina yasiluna ila qaumim bainakum. Jadi kalau mempunyai hubungan perjanjian dengan mereka itu pengecualian ya. Ya atau menghindari peperangan dan tidak memerangi kaum muslimin ya. Mereka enggak memerangi kaum muslim ya. Itu tidak dikenakan kepada ayat tadi fakhuzuhum waqtuluhum. Nah, jadi
Di sini beliau mengaitkan ayat ini dengan prinsip umum dalam Al-Quran bahwa ya Islam itu melarang pemaksaan agama. Ya, dalam surah Al-Baqarah 256 sudah ayat kursi itu kan la ikraha fid din. Ya. Kemudian peperangan hanya dibenarkan terhadap pihak yang melakukan agresi ya, atau pengkhianatan. Nah, jadi hukum dalam ayat ini ya merupakan hukum perang, ya, bukan hukum terhadap perbedaan keyakinan. Jadi hukum perang di sini fa'in tawallau fakhuzuhum waqtuluhum. Jadi kalau mereka nggak mau berdamai, nah itu maka tangkaplah dan bunuhlah. Gitu. Ya, maksudnya bunuh ini bukan bunuh dihilangkan nyawanya, ya, tapi diputuskan hubungan sosial, jangan berurusan dengan mereka, gitu. Di sini bukan berarti mereka nggak mau beriman, gitu ya, bukan. Tapi mereka nggak mau berdamai. Ya. Kalau nggak mau beriman ya lain lagi hukumnya, gitu, bukan seperti ini. Ya mungkin ini saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan talim subuh ini. Yang mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan karunia ya kepada kita sekalian ya untuk tetap istiqomah dalam keimanan kita ya sehingga Allah Ta'ala senantiasa menjadi wali kita ya, aulia kita ya di dalam kehidupan kita di dunia ini dan lebih-lebih nanti setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini insyaallah. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.